Oke, jadi ini aku tak jelasin ya cara mainnya Summon Warrior. Oke. Di match ini tak tunjukin cara mainnya Summon Warrior. Kamu bisa gendong game, cara rollnya, terus transisi dari early ke Summon Warriornya kayak gimana, nentuinnya gimana. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama, ini aku bukannya sok jago, tapi ini aku ngajarin buat yang khusus newbie aja, yang belum tahu cara basic, cara ngerol, cara tentuin hero, posisi, dan lain sebagainya ya. Oke, pertama nih aku di sini pakai yang namanya itu Frost Lotus karena aku di sini bintang 2 di early. Pertama aku mikir nih kayaknya main Sorcerer enak sih. Jadi aku mikir, ini aku tak Sorcerer deh kayaknya. Aku ngambil, aku udah bintang 2. Terus aku mikir, tapi dapat bangar juga nih. Nah, tapi di posisi ini aku lihat itemku itu nggak salah cuma dapat spell band. Nanti di ini nggak salah itemku itu cuma spell band, armor merah, armor hijau. Itu pertamanya harusnya itu aku Sorcerer mikirnya gitu. Tapi aku lihat kok dapat Sorcerer juga. Yaudah deh kayaknya mau yang Sorcerer. Terus aku mikir nih kalian main apa? Ternyata di ini setelah ditentukan si King Cobra ini main Punisher, Kagami main Dragon, aku main Summon Warrior, si Maul main Sorcerer. Nah, di sini aku belum nentuin. Kalau nentunya santai aja. Boleh cepet. Kalau aku sih nentuinnya bisa dari item. Nih, SC musuh itu ada di S3. Nah, kita abaikan cara main counternya. Nanti kan counter nanti aku ajarin sendiri ya. Nanti di beda video. Nah, ini aku main Summon Warrior. Nih, aku dapat bangar. Nah, ini aku pesan bangarnya aku mikir, ya udah aku Summon Warrior deh. Terus aku mikir nih kok aku di sini pakainya itu apapun yang bisa bintang 2 dulu di awal. Nah, ini kayak Sorcerer ini aku pinjem. Nih, dia juga pinjem ini, nggak apa-apa. Aku biasanya kalau aku tuh ngelepas hero itu kalau misalnya udah waktunya temanku mau ngerol, kayak aku udah tahu kalau Sorcerer gitu dipinjem masih oke lah. Soalnya dia ngerolnya kan di slot 8, slot 9 gitu. Jadi kalau aku sih biasanya minjem Sorcerer oke, nggak apa-apa. Nah, aku dapat lagi. Ini aku mikir pakai apa ya? Naik 3 tuh kasihan tapi ntar sih ininya miskin seret. Ya udah deh. Aku berinisiatif, udahlah tak jual aja aku pakai ini. Nah, gitu. Ambil lagi tak jual lagi. Nah, ini aku sudah nentuin ya. Nih, aku fitur hero tuh aku udah nyala semuanya. Udah nyala ya ini Summon Warrior. Ini aku pakai semuanya pakai Michael lah, pakai Michael pakai Michael. Pakai itu. Biasanya aku pakai Dr. Molly, cuma aku lagi bosan pakai Dr. Molly. Pengen nyoba pakai Michael. Katanya enak gitu. Ya udah. Nih, ronde 6 itu aku ya ini kayak gini ngambilin hero-hero apa yang punya bisa bintang 1, tapi kalau bisa ya jaga-jaga interestmu kayak gini 16 ya. Ini 16. Ntar itu aku bikin caranya 20. Lihat nih. Kalau nggak salah aku bikin 20 ntar. Ini kan kamu kan menang ya. Ini menang duitmu 17. Nah, ini gimana cara bikin 20-nya? Kalau nggak salahnya aku jual deh. Oh, nggak aku jual, lagi makan itu nggak salah. Di match ini aku lagi makan. Ini aku mikir apa 3 warrior dulu ya. Nggak ada ini. Tapi tak aku lihat lagi darahnya. Oh, 2800. Ini juga 2000. Ini nggak terlalu beda jauh tapi dapat armor, ya udah tak jual. Sekalian buat interest nanti. Nih 27 ya. Nggak salah tetap buat interest deh. Kalau nggak salah sih. 28. Oh enggak. Jalannya kan bener. Nah, ini ya. Main Summon Warrior itu, kamu main di mana itu mainnya itu nabung ke 50 dulu. Kalau main cara mainku ya. Nih ya, ini aku udah dapat 3 hero Summon Warrior. Sudah dapat 3 hero warrior. Sorcernya aku pinjam. Ini Maul bilang, "Woi, itu apa namanya Lost Lotusku." Aku bilang, "Ya, sih sabar toh." Nah, kayak gini. Ini kenapa aku ambil Famin? Soalnya kadang itu benernya sih nggak boleh sih. Ini caranya main Summon Warrior, main Punisher Hunter. Cuma aku lagi makan jadi nggak terlalu fokus juga sih di match itu. Nah, ini aku dapat GOW ya. Dapat GOW. Terus ini aku nyalain human. Kenapa nyalain human? Karena aku butuh stun dulu daripada ini buffnya ini apa sih? Apa namanya? Mecha. Karena apa? Ini kalau kamu 4 warrior, kan efek buffnya kan nyala kan di 3 warrior kan. 3 warrior. Nah, 3 warrior itu efeknya apa? Kamu lihat kan, ini 3 warrior itu efeknya 300% armor. Nah,
Kalau kamu pakai 4 tetap 300%, tapi kamu tiap hero bordermu ini armornya dikali 3, otomatis lebih keras daripada ini. Benar nggak? Benar. Nah, kalau pakai Ocean ini, kalau pakai ini Supersonic, kamu kan pakai 2 ini. Kalau armornya masuknya di Steelfish bagus, tapi kalau masuknya ke ini Supersonic jelek kan? Nah, itu kecuali ini bintang 2, it's okay. Oke ya. Ini udah slot 10. Bentar, tak stop dulu. Gimana cara stopnya? Oh, ini ya udah slot 10, oke. Slot 10, ronde 10. Ini ronde 10 kan. Ini kamu lihat duitku 50. Kamu usahakan dimana main Summon Warrior itu kamu kejar uang 50 dulu ya. Main rollnya di 5, tapi bukan berarti ketika slotmu udah 5, duitmu 30 langsung di roll. Itu bisa main kayak gitu, cuma resikonya apa? Kalau misalnya nih kamu biasanya ronde 5 itu slot 8, 1 slot 8 gitu. Slot segituan. Nah, kalau kamu ngeroll di situ, itu duitmu itu aku jamin. Kalau slot 5 kamu nggak ngeroll sama sekali sebelumnya, sama nggak nge-up slot, itu duitmu itu di range sekitar 32 sampai 40. 40 itu kalau heromu bintang 1 semua ya. Kos-kos bintang 1 maksudnya. Kayak gini-gini bintang 1. Nah, kayak gitu. Itu kamu kalau misalnya ngeroll di situ, itu bagus, tapi ini loh, bangkumu ini cuma ada 8. Nah, kalau kamu terlalu ngerol di situ dengan duit yang cuma pas-pasan, ketika bangkumu penuh, kamu bingung mau jual apa. Belum nanti kalau misalnya kamu lagi apes. Nah, kayak gitu. Kenapa aku bilang harus 50? Biasanya aku ronde wave grip ini aku udah ngerol. Di ronde di grip ini loh, grip gini kadang aku ngerol. Nah, mesti situasional, kalau nggak ini ronde 11. Kayak gitu. Nah, kalau kenapa harus 50? Karena 50 duitmu lebih banyak. Chance buat kamu ngebintangin itu lebih besar karena chance rollmu itu lebih banyak. Kalau kurang lebih bisa ngeroll sekitar berapa ya, sekitar 10 kali sampai 20 kali masih bisa, nggak nyampe 20 kali sih, mungkin sekitar 12 kali masih bisa ngeroll. Nah, kalau kamu duitmu cuma 30 paling loh kamu ngerollnya cuma 8 kali 7 kali, itu pun kalau kamu dapat hero yang mahal-mahal juga, apa-apa nggak tambah bingung lagi kamu ya. Nih aku 50, ini nggak ngeroll karena kenapa, ini posisinya duitku pas 50. Kalau duitku 55 karena tak lolos sekali, tak coba sekali. Kalau hoki tak gas terus. Gitu ya. Nih. Nah, di sini aku ini udah jelas ya. Abaikan yang lain dulu ya. Nanti tak jelasin lagi. Di sini posisi damage itu aku udah 21. Ya, udah 21. Ini aku dapat GOW sama ini. Bentar, tak tunjukin cara ngerollnya. Tak buat. Oke. Nih ya. Nih aku dapat ini, dapat GOW, dapat Astax. Nih ya. Ngeroll tuh momentum, aku ngeroll dapat ambil. Nih ya, ambil ini buat apa? Buat druid. Nah, ini jadi ya. Ini tak ambil. Nah, ini penuh, ini tak masukin sini. Ini kamu mainnya harus cepet lagi. Nah, ini aku mikir nggak dapat apa-apa. Ya wes lah, tak stop dulu. Ini tak masukin. Oke. Lanjut ya, ini sudah, ini aku tunjukin cara ngerollnya dulu. Ngeroll itu momentum. Ketika kamu dapat, itu lanjut. Bentar, ini kayak gini, ronde 12. Bentar. Kita buat 0,25. Nih ya, nih. Ini aku cara mainnya ini. 0. Ini deh, 1. Ini aku dapat ya, tak ambil. Ini juga buat druidnya nanti kalau aku dapat lagi. Tak ngeroll lagi. Dapat. Oke, tak ambil. Dapat lagi, tak ambil. Ini dapat lagi, ini di dijadiin nano, ambil semua, ini jual, harus main cepat tuh ya. Tak taruh lagi, tak buat up slot, tak naikin lagi, ini jual, ini itu diambil. Nah, kalau ini udah stop dulu karena aku posisinya waktu itu lagi ngepres banget sama waktunya. Ini 0,5 0 kali 1 ya, kok gini. Nih biasanya aku pindah ke kanan gini, nggak tahu tuh katanya biasanya membawa hoki sih. Nah, ini kemana faminku tak jual lagi karena aku ngeliat kok nggak bisa, ini tadi butuh slot, ya udah tak jual. Famin buat undeadnya nanti, tapi yang baikkan famin, nggak usah pakai famin nggak masalah. Nah, ini dapat lagi, ini langsung aku ambil semua. Ini bintang 3, ambil. Nah, ini jadi lagi.
Ini tak ambil lagi. Ini tak ambil, ini tak buat bintang 2, tak pancing, tak keluarin. Nah ini dapat ini lagi. Kodokku ke skip 1 ya. Oh enggak, ambil sini. Nah ini nggak dapat ya. Ini nggak boleh dipakai kendar kayak gini. Ini dapat. Oh ini dapat lagi. Wizardnya ambil. Ini ambil lagi. GOW ambil. Udah kayak ini stop dulu. Nih ya. Jadi slot 3 ronde 13 kamu masih slot 5. Kamu boleh slotmu itu kapan? Ketika kamu itu sudah bintang 3, itu ada 2 biji. Entah itu Ice Tax atau Joyane atau Bangar. Pokoknya 2 biji bintang 3 harus sudah ada di antara semua para ini core hero-mu. Core hero-mu itu di Ice Tax, Bangar, Joyane, Kodok. Nah, ini Kodok ini aku udah bintang 2, ada 2 nih. Nih ya. Ini enggak salah aku ngambil voodoo ntar. Oh enggak. Ini tak ambil. Nah, ini jadi nano, ini buat farming loh. Kamu sering-sering juga farming. Nah ini aku upslot. Kenapa aku upslot ya? Kenapa aku upslot? Heroku yang kos bintang 1 ini udah bintang 3 semua ini. Udah 3 semua. Jadi nggak perlu lagi aku bintang 3 apa? Nggak perlu lagi nanti 5 aku upslot aja biar aku masukin kodok. Nah, kenapa kodok nggak ngerol di 5 kak? Karena kodok itu, oh ini bintang 2 sih mas. Kenapa? Karena kodok itu ini kos bintang 2. Kos bintang 2 itu ngerolnya di 6. Bisa lihat ya. Ini ya. 35%. Bintang 2 itu 35% di slot 6. Kalau kamu di slot ini, slot 7 ini turun dia jadi 30%. Nah, kalau misalnya di slot 5 itu dia cuma 30% juga kalau nggak salah. Pokoknya di bawahnya lagi. Kayak gitu. Nah, ini ya. Yang tunjukin lagi ini 32 duitku. Dan posisi sekarang ini aku unbeatable, nggak bisa kalah deh. Duitku udah 48 nih, aku nggak kalah sampai late game kayaknya. Sekarang damage-ku 200 ini match kali ini. Nah ini ya, ini kenapa aku kok pakai warrior dulu? Kenapa nggak pakai Kenapa nggak pakai beast? Ya karena nggak dapet neck owl, jelas. Nah ini pakai ini kenapa nggak pakai ini kak? Atau apa? Atau misalnya pakai ini, pakai GW lagi ya? Ini karena bintang 2. Jadi aku masukin dulu yang bintang 2. Kenapa posisinya seperti ini? Nah, ini ya, posisi seperti ini kenapa? Itu ada alasannya. Kenapa warrior harus dipencar? Musuhku itu nomor 3-nya, S3-nya itu sorcerer. Nomor 4-nya itu ini kalau nggak salah ini nanti itu main hunter goblin assassin. Hunter goblin assassinnya gampang. Ya yang penting itu lawannya sorcerer dulu. Summon warrior itu kelemahannya sorcerer. Nah, gimana sih caranya menang lawan sorcerer kak kalau gitu? Kemungkinan menang itu ada, tapi emang nggak besar banget. Bisa menang bisa. Nah, cara menanginya harus dengan posisimu sama ini ya. Posisi sama itemmu kalau mendukung juga bisa menang sih. Nah, ntar aku balik ini dulu ya. Ini nggak dapat apa-apa. Ini aku langsung up slot ke 7 karena aku mikir aku main kodok kayaknya telat. Bukan telat juga sih, kayak apa ya? Kayak nggak feeling aja. Aku nggak feeling nggak feeling main kodok. Udah main di 7 aja. Aku cari yang cari dimana aku bisa punya buff lebih unggul daripada musuh. Nah ini aku mikir, nah ini aku jual steel fish. Kenapa aku butuh beast? Biar 4 beast. 4 beast itu ketika kamu pakai kodok spellband ya, itu spamnya kan cepat. Itu damage-mu, stacksnya damage-mu cepat ke 1000. Satu kali pukul auto mati. Satu kali ulti maksudnya. Oke. Nah, posisinya itu bentar, jangan posisi dulu deh. Apa ya, aku bahas ya posisi dulu deh ya. Ini, sorcerer itu kan sorcerer musuh ya. Ini kan ada di sebelah kiri. Ya ini di sebelah kiri. Dia pakai Nectigil. Ada kenapa? Ini aku balas dulu. Nah, ini aku pakai Michaela. Lagi pengen nyoba, sebelumnya pakai Dr. Molly ya, guys ya. Nah ini aku jual karena aku udah dapat neck owl ya, jadinya itu ini wizardnya aku jual buat farming memang gunanya. Dan ini aku udah stop kalau nggak salah. Ini aku nanti fokus, ini aku ngejar slot ke 8. Nah posisinya tak buat kayak gini. Nah ini aku lepas ini apa namanya, lepas warlock, aku pakai 4 summon dulu biar lebih keras anak-anaknya ini, anaknya Jane, anaknya Kodok semuanya, dan semua anak-anaknya. Nah itu kenapa aku posisinya kayak gitu, ini kan sorcerer kan di sebelah kiri ya,
Bangar itu harus kamu taruh di sebelah kanan sini. Kanan ini diisi Bangar sama GOW bagian kanannya. Kenapa? Kanan itu kamu itu ketemunya itu kalau musuhnya sorcermu ditaruh kiri, ketemumu itu nanti di kanan sini. Nah ini kenapa kok Bangar di sini? Ketika Bangar di hit sama GW di hit, otomatis kan lebih cepat, lebih chance ngeluarin skillnya kan mereka berdua dulu kan daripada ini sama ini, daripada Astak sama Jane. Nah ketika ini di hit, ketika ini sudah full, dia langsung bisa yang kalau GOW ya pasti tahu lah, ngestun ya, ngestun sorcer yang ada di kotak kanan atasmu ini, entah itu frame colornya ke stun, Lightbringernya ke stun. Jadi kayak mereka mau ulti itu ke stun, kegagal terus gitu loh. Biru pun juga Bangar ini paling suka itu gagalin cancelnya Lightbringer. Gak tau, aku lihat kadang tuh Bangar tuh mesti brengseknya gitu, kayak ditubrukin terus Lightbringermu lagi ngulti gitu, lagi nge-cast di cancel, di ulti sama sama Bangar. Itu sering kali kayak gitu. GOW juga kayak gitu. Nah itu untuk posisi ya, itu untuk posisi. Terus ntar untuk ngerol ini, nah ini kenapa duitku 6? Ini aku ngejar slot 7 deh. Apa ya? 7 atau oh enggak, bukan. Nah ini aku slot ronde 19 slot 7. Ini aku ngejar slot lagi. Ini ya. Terus slot lagi ini aku jual. Nanti ini kalau salah di 21 itu aku langsung slot 8. Soalnya warrior pun meskipun ngerol kamu cari kodok nyari apa, kalau bisa ya jangan kalah slot juga gitu loh. Kalau misalnya kamu udah ngerasa kayak wah kodokku ini nggak wangi gitu, ya udah aku jual, aku tinggal. Nggak usah itu cari hero supportmu yang lain, entah Michael lah, entah apa Kraken itu juga boleh. Nah ini kenapa aku pojokin gini, karena aku ini ketemu ini juga si assassin ini, Goblin Hunter Assassin. Nah ini aku lindungin semua kodoknya, itu aku lindungi. Sebenarnya kodok itu bukan DPS, lebih tepatnya itu hero support. Kalau bintang 2 ya, hero support yang nggak boleh mati, karena anaknya ngeluarin 3, otomatis teman-temanmu itu hero core-mu itu ke ini ke bantu damage-nya kan 4 bis kan efeknya kan, kalau setiap satu summon tuh nambah damage berapa persen gitu. Nah ini kenapa aku buat posisi kayak gini, yang jelas ini buat nabrakin sorcer ya, GW sama Bangar. Tengah ini yang jelas ini nggak boleh kosong. Armor itu mesti aku kalau ke Astax pokoknya bintang 3. Kalau Astax ya ini Jane nggak mesti, tapi paling sering Astax. Soalnya kenapa kok Astax? Soalnya Astax tuh kalau bisa sih jangan mati, karena dia itu menurutku sih DPS banget sih. Dia bisa 1 kali one hit kill. Terus dia juga keras, punya buff 3 warrior, ditambah item 4 armor, armor hijau maksudku gitu. Nah kalau tahu posisi kayak gini, kodoknya tak taruh sini biar apa, kalau asasinya maju itu yang kepukul itu naik owl. Loh kak, kenapa kok naik owlnya kok nggak di kanan, yang di kiri, yang Michaelanya yang di kanan? Karena naik owl itu jarang bisa jalan maju. Nah otomatis kalau misalnya aku taruh ke Michael atau Michaelanya maju, otomatis nanti itu ini yang Michaelamu ini malah bentar, ini kalau misalnya sini ini mau malah kepukul Marshallmu nanti, atau enggak Marshallmu ikut maju. Tapi ini maju sih kayak gini, ini maju sih, nggak apa-apa sih maju sebenarnya. Tapi intinya paling enggak itu yang mati itu yang ke dulu itu naik awal daripada Michael lah gitu. Karena kalau misalnya assassin lompat, kalau yang dipukul naik awal otomatis lebih cepat ngeluarin skillnya. Atau enggak naik awal ini bisa kamu taruh depan, taruh sini, taruh sebelahnya Astax sini juga boleh. Tapi salah satu wadahnya mundurin buat ketemu assassin. Nah kayak gini loh, kayak assassinnya mukul, yang dipukul itu naik awal, bukan Michaelnya. Nih nggak bisa kalah sini kayaknya aku, sampai late game nggak bisa kalah. Ini aku udah megang 120, ini 30 semua, ini beban semua ini. Oke, ini aku dapet naik awal kenapa nggak ada bintang 3-in kak? Naik awal itu hero support juga ya. Ini aku udah slot 8 ya, nih 21. Salah, ini slot 8 ini ya. Ini aku pakai hero-nya. Heroku mana? Oh ini. Nih ya. Aku dapat Michael. Dan aku mikir coba Michael bintang 3. Ini aku ngide sih sebenarnya. Bisa nggak ya Michael bintang 3? Michael bintang 3? Sebenarnya sih ya dia ambil bintang 3 ya boleh-boleh aja sih gitu loh. Cuma sebenarnya sayang duitnya. Tapi kalau dapat terus ya mau gimana gitu loh.
Ya enggak, selama dapat terus ya wes lah, nggak apa-apa. Ini GOW udah ya kan, Bangar udah. Bentar, aku cek lagi nih. Oke ya. Nah, di sini ini aku shot ronde 22 itu shot 8. Nah, itu sebelumnya itu si Maul tuh pernah bilang gini. Gom, jangan kalah slot sama musuhnya. Nah, emang sebenarnya itu kalah slot tuh nggak apa-apa. Ini tapi aku slot 8 tuh udah kuat banget ya kan. Ke 9 aku tahu aku juga pengen ke 9 tapi duitnya lo nggak ada. Nah, gimana sih caranya upload kayak gini? Misalnya aku juga suka ngerol terus mau upload juga nggak bisa, nggak ada duitnya. Ya sabar, nggak apa-apa, ditabung aja. Kayak gini kamu nggak usah ngerol. Aku ngerol sih nih, ngerol sekali 2 kali, sekali tok sih. Kalau nggak dapat ya udah, kalau dapat aku gas. Nah, ini kayak gini emang kalah slot. Enggak kalah slot. Musuhnya itu 8 semua. 887. Warriornya mana? Warriornya itu masih slot masih slot 7 malah. Aku malah enggak ketinggalan. Dia slot 7, tapi dia udah berhasil dapetin slot bintang 3. Nah, ini aku mulai khawatir di sini. Anjir, kodoknya bintang 3 ini bakal berat. Tapi untungnya aku nggak ketemu dia. Nah, kalau aku ketemu dia aku pasti sering ratanya kena dia. Tapi kalau misalnya dia dengan slot 7 ya, dengan slot 7 meskipun dia punya Kraken bintang 2 apa-apa, dia kalah slot sama aku. Kalau kamu kalah hero, jangan sampai kalah slot. Ngerti? Kalau kalah slot ya udah kalah slot aja, jangan kalah hero. Kalau kalah hero juga jangan kalah slot juga. Salah satu kalau memilih kalah slot, kamu bandingin sama warrior musuh. Begitupun kamu juga main SC. Kamu main SC pun juga jangan sampai kalah sama SC musuh. Semua itu kamu lihat dari musuhmu juga. Gitu. Waktu up 9, up 10 itu ada ada timingnya. Kamu feeling nggak buat ke 10? Hero mu udah cukup kuat belum untuk nahan 9? Kayak gitu. Karena hero 10 sama 10 itu nggak beda jauh kok, beda satu hero. Kecuali hero-heronya hero fatal ya, kayak contoh kamu Sakaraka bintang 2 itu hero fatal. Hero yang dia pasti bisa auto auto CC satu map musuh. Atau mungkin pokoknya hero-hero penting lah, Kraken, nah gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kamu cuma ngejar 10 buat masukin hero bintang 1 kayak kayak Michaela bintang 1, Kraken bintang 1, GOW bintang Sakaraka bintang 1, ya buat apa bro, kecut. Jadi nggak perlu sih kayak gitu. Ya oke, aku cepetin dulu aja ya kalau gitu ya guys. Nih, biar durasinya nggak lama-lama. Nih ya. Oke, ini 4 item ya. Untuk item ini aku udah mikir, ini spell ini nggak bisa bintang 3 sih kodoknya. Nah, ini spell ban aku masukin ke Mars Lord. Ini kalau kasih item ini kalau cuma kasih armornya 1 biar kalau dikena mage biar nggak langsung ya paling nggak langsung mati lah. Kayak gitu. Oke, ini dapat buku. Nah, buku aku masukin mana? Buku biasanya aku masukin ke GOW. Ini aku upload ke 9 ya. Ini aku masuk 2 ini. Ini aku nggak masukin 2 GOW. Nah, ini aku dapat ini kok dapat Michael terus. Nah, ini aku lock. Nah, ini aku masih 2 GOW kan. Kenapa kalau posisi kayak gini? Ya karena pengen gitu aja. Nah, ini aku lock. Ini aku pengen ngambil Dark Mage sama Michaela. Karena Michaela bisa auto bintang 3 ya. Bisa auto bintang 3 si ini sama si bentar, ini tak stop tuh. Nah, ini bisa bintang 3 sama Dark Mage ini kayaknya kurang 1. Ini nggak salah kotaknya tak jual deh. Aku lupa. Tak biarin dulu ya. Kayaknya tak biarin dulu deh. Duitku 4. Tapi setelah selesai bunuh ini kan dapat duit nih. Ini aku masih 233. Value 108, damage udah 200. Ini goblinnya dragonnya Kagami juga udah jadi nih. Udah bisa kuat sih. Iya. Nih, aku udah nggak bisa kalah terus ini. Dari early sampai late game. Cuma kalah pertama kali aja. Ini aku dapat Dark Mage ya. Ini clocknya tak lepas. Nah, ini aku mikir kayaknya ke 10 nggak bisa. Udahlah, nggak bodo amat. Tapi aku nyoba berusaha untuk GW bintang 3. Nih masih ada ya. Ini aku taruh kayak gini, Dark Mage. Tapi aku mikir kayaknya posisi kayak gini nggak enak. Nah, ini aku majuin Michaelanya biar apa? Kalau Michaela maju ya, itu nanti itu bisa
chance buat dipukul, biar chance buat ngasih buff ke hero-heronya itu lebih cepat. Ini aku pencar kayak gini. Kenapa kayak gini? Ya poinnya dipencar sih. Aku nggak tahu gimana. Aku main se-feelingku aja. Aku nggak pernah ini harus kayak gini, harus kayak gini. Pokoknya dipilih. Yang jelas Bangar sama ini harus di kanan, biar bisa cancel musuhnya. Nih kayak gini, nge-stun lah. Tuh, ini satu kalau 6 hero di stun GOW bisa apa, bro? Sorcerer di stun ya notable, bro. Nih, menang lagi, udah. N. Ya gitu aja sih kalau ya dari aku untuk cara main Goblin apa namanya? Main Summon Warrior. Ya, ini kalau untuk Summon Warrior itu ini aku pakai ini ya. Pakai Astax, Maslord, Hornet ini ya ini terserah sih ini pakai apa enggak. Kalau aku sih tetap pakai ini karena apa? Karena ini tuh di slot 3 ini kamu itu bingung mau pakai apa. Adanya cuma menurutku paling bagus Hornet. Hornet itu bisa kamu nanti main Assassin Beast. Kalau misalnya pengen main Assassin Beast ya, ini bisa jadi salah satu opsi. Terus ini tuh ini Michaela. Sebenarnya aku bisa boleh pakai Michaela, boleh pakai ini, boleh pakai Dr. Molly. Samcong juga ya, Soso juga bisa juga, tapi aku pengen lagi suka pakai Michaela. Terus Dark Mage itu ini Dark Mage. Ya Dark Mage lebih bagus daripada Nesha. Kalau kau pakai Nesha, ininya pakai ini, pakai Samcong. Cuma lagi nggak meta kan. Kalau lagi meta, oke paling ntar kalau season 6 ntar bagus tak pakai. Nah, ini Dark Mage. Kenapa Dark Mage? Karena dia ada buff undead di kalau misalnya kau butuh buff undead kan pakai Miss Fortune tuh. Kalau misalnya kau butuh ini bisa jadi satu opsi undeadnya itu pakai Dark Mage. Atau enggak pakai famine, kayak tadi famine boleh di early, tapi bintang 3 juga oke. Atau enggak kamu bisa pakai apa ya, any undead, gluton gitu-gitu juga boleh. Apapun deh. Nah, untuk yang terakhir pasti wajib Jane ya. Wajib Jane. Yang jelas wajib Jane sama Bangar. Sama Astax. Udah dua itu aja. Nah, untuk formasi-formasian aku nggak pernah pakai ini. Ini tuh menurutku ya nggak tahu sih ini bullshit apa enggak ini, tapi nggak pernah pakai ini mage. Tapi mage apa anjir pakai ada ininya. Nggak pernah aku ubah sih, nggak pernah aku coba sih, malas nyetingnya juga. Nah kayak gini ini sebenarnya ya apa ya, yang kayak gini kita atau gini tuh sebenarnya oke aja, cuma aku malas pakainya. Nggak berpengaruh sih, namanya juga mitos ya, jadi ada yang percaya ada yang enggak ya. Udah 27 menit nih ya. Oke, segitu aja kalau dari aku ya. Ini aku bikin video ini bukan berarti aku maksud sok jago ngajarin kalian, tapi ini aku berusaha ini ya kayak berusaha untuk bikin komunitas CS:LS-nya lebih baik dan lebih bagus. Untuk para newbie ya yang masih bingung cara main, itu jangan ini ya, jangan malu untuk bertanya ya, nggak apa-apa, tanya aja. Tanya ke aku boleh, mau tanya ke anggota guild kalian boleh ya. Ini video kalau mau kalian share ke teman-teman kalian yang bukan anggota SINS nggak masalah. Terus kalau misalnya kalian mau belajar lagi untuk para newbie selain orang SINS boleh, kamu bisa kontak aku ya di SINS Gomu ini. Entah kamu add friend list di aku, itu pasti aku ACC kok. Entah mau newbie entah apa itu boleh kok ya. Nanti kalau mau join guild itu juga boleh. Guild kita posisinya itu lagi di 60/60 sih, tapi ntar kayaknya ada yang nggak aktif, kayaknya mau di kick deh atau belum masuk ini. Kayak gini ntar ada yang ini 7 hari, ini siapa ini kayaknya mau di kick ntar 4 hari. Dan ini orang no live itu orang no live. Dia suka berotot. Ya udah, sekian ya dari aku. Makasih. Selamat malam. Kok selamat malam ya? Yaudah intinya gitu ya.